Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024. Saya sebetulnya sudah lama ingin silaturahim pada Bapak Letkol TNI Purnawirawan Kiai Haji Ma'mun Sahroni. Dan yang menarik, beliau ini kegiatannya banyak. Tidak hanya di MUI, di masjid, dulu di politik, tapi sekarang beliau rupanya sudah fokus di masjid. Dan beliau pernah menyatakan bahwa lebih baik saya urus masjid. Beliau mantan TNI yang tentu semangat juangnya luar biasa, disiplinnya luar biasa, integritasnya luar biasa. Mumpung sekarang bulan Agustus, bulan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Seperti apa nih pandangan beliau dalam rangka menyemangati pembangun masyarakat? Beliau fokus mengurus umat di masjid. Kita dengarkan. Baik, terima kasih. Baru saja kita bersama-sama menyelesaikan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Agung As-Sauroh yang kita cintai dan yang kita banggakan. Masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh para kesupuhan orang Banten. Dan secara turun-temurun pergantian pemimpin yang formal, utamanya di Kabupaten Serang, kemudian 3 tahun yang lalu masjid ini sebagai aset Kabupaten Serang, tanah wakaf dari masyarakat, diserahkan ke pemerintah Kota Serang. Dan pada saat itu wali kotanya Pak Haji Saprudin. Seiring dengan perjalanan selama 3 tahun, Ketua DKM beserta jajarannya, kita melayani sebagai khodimul ummah, kita melayani masyarakat. Baik dalam bidang keagamaan, kemudian sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Alhamdulillah kami merasa nyaman, merasa tenang, karena memang kami semenjak dilahirkan di salah satu kampung di Kampung Pegadungan, Kecamatan Anyar, kami berangkat mulai dari masjid. Kemudian kami melanjutkan tholabul ilmi di Kabupaten Serang, juga berada di lingkungan pengurus masjid. Sampai saya kuliah di Bandung, saya melakukan kegiatan di masjid dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Bandung. Alhamdulillah, ketika kami mendapatkan kepercayaan tahun 83, ditakdirkan saya di Dinas Ketentaraan, di samping tugas pokok yang kita lakukan, tetapi kami juga terlibat bersama-sama unsur pimpinan dan masyarakat sekelilingnya untuk memakmurkan masjid. Demikian. Bicara kejuangan dan disiplin, ini momentum yang sangat bagus. Hari Jumat ini adalah tanggal 16 Agustus. Insya Allah besok tanggal 17 bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Kota Serang, mengadakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Nilai-nilai kedisiplinan ini diwariskan oleh para ulama, oleh para syuhada, oleh para pahlawan bangsa, oleh para sultan yang dulu pernah berjuang mengadakan perlawanan dengan gigihnya untuk bagaimana negeri ini menjadi merdeka. Itu berabad-abad, karena negeri ini sempat dijajah oleh orang asing selama 3,5 abad, 350 tahun, utamanya oleh Belanda. Oleh karena itu, kemerdekaan itu bukan hadiah dari orang asing, dari Belanda, dari Portugis, dari Jepang, tetapi kemerdekaan ini atas izin dan ridha Allah, atas perjuangan para ulama, para pahlawan, syuhada bangsa, dan sebagai saksi hidupnya di setiap provinsi, kabupaten, kota, dari Sabang sampai Merauke, itu ada makam
pahlawan yang apabila pada acara-acara kebesaran keagamaan dan kebesaran hari nasional selalu kita merenungi, mentafakuri, kemudian tadabur, seraya bersyukur kepada Allah, kita melaksanakan apel hari proklamasi kemerdekaan yang ke-79 dan sebelumnya kita mengadakan ziarah ke makam pahlawan. Alhamdulillah di Kota Serang kemarin pejabat wali kota Serang beserta jajarannya dan para ulama dari DKM alhamdulillah mendapatkan penghormatan untuk mendampingi beliau. Kami melaksanakan ziarah ke makam pahlawan paginya jam 8 kita laksanakan di makam pahlawan. Kemudian yang keduanya dilanjutkan di makam Syekh Maulana Yusuf Banten, dan yang terakhir kita laksanakan ziarah di Masjid Agung kuburan Sultan Maulana Hasanuddin. Yang pertama maksud tujuannya kita bersyukur kepada Allah, yang kedua menghargai para pahlawan kemerdekaan, yang ketiga kita mengadakan doa bersama, moga-moga kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kami semua yang ada di Banten, khususnya Kota Serang, bisa meneruskan cita-cita para pahlawan, para Kesultanan Banten yang gigih mempertahankan wilayah Banten dan menyiarkan agama Islam di wilayah Banten, hatta ulama-ulama Banten bahkan sampai ke luar daerah, bahkan ada yang ke luar negeri. Selama saya 3 tahun, itu dimulai dari pejabat yang baru. Jadi mereka datang karena masjid ini adalah masjid bersejarah, yang keduanya dijadikan ikon masjid Provinsi Banten, itu hampir setiap pejabat, baik di jajaran Polda Jabar, Korem 06 Maulana Yusuf, ataupun di jajaran Provinsi Banten. Itu sudah rutin dan alhamdulillah Masjid Agung ini kesempatan pertama dikunjungi oleh Bapak Kapolda atas nama Bapak Irjen Polisi Suyudi Aryo Seto, yang baru saja dengan Bapak Kapolres mengadakan sholat berjamaah bersama sekaligus bersilaturahmi. Ini satu bukti bahwa orang-orang yang dari luar Banten ketika mendapatkan kepercayaan di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang, yang paling dicari utama, dan beliau mengatakan sambutannya pertama yang saya kunjungi adalah Masjid Agung Asauro, bisa sholat berjamaah, bisa silaturahmi, dan selanjutnya baru kita ngobrol di DKM. Beliau luar biasa karena rasa memiliki, rasa mencintai terhadap Provinsi Banten. Oleh karena itu kalau pimpinan setingkat Polda, setingkat Korem saja sudah dalam rangka melaksanakan tugas pendekatannya ke masjid, mengharap ridha Allah, kenapa kita sebagai warga Banten tidak melakukan itu? Yang sudah melekat tentang keimanan dan ketakwaan sudah melekat di dalam masyarakat Banten. Dan Bapak Kapolda tadi merasa senang, merasa bersyukur, kemudian ditutup dengan doa, moga-moga Bapak Kapolda Banten dan jajarannya, Kapolres jajarannya diberikan kekuatan lahir dan batin, kemudian diberikan semangat juang berkaitan dengan HUT RI ke-79 bersama para ulama, para DKM, tokoh masyarakat Banten. Alhamdulillah tadi tokoh masyarakat Banten salah satunya yang hadir adalah Kiai Haji Mbayi Mulya Syarif. Beliau sebagai Ketua Pembina Masjid Agung Asauro, sedangkan Kiai Haji Sanwani tadi sudah minta izin untuk berangkat ke Jakarta menghadiri undangan mewakili organisasi. Dan dengan obrolan tadi, beliau ingin mengajak kerjasama dalam rangka menciptakan masyarakat yang kondusif, tertib, aman, lancar, dan terkendali. Pemirsa, itulah sekelumit obrolan silaturahim kami dari channel obrolan Saiki di channel Perspektif. Mudah-mudahan silaturahim ini memberikan semangat kepada masyarakat bahwa ternyata beliau disiplin, semangatnya, dan tadi juga mengajak bahwa kita kembali ke masjid dengan mengharap ridha Allah. Apalagi besok kita memperingati HUT kemerdekaan, Pak ya. Siap.
harus bersyukur, harus semangat. Mudah-mudahan Banten untuk Indonesia, kata Pak Gubernur. Siap. Kita lanjutkan pembangunan masyarakat Indonesia yang aman, damai, kondusif, sejahtera. Kurang lebihnya sebagai manusia tentu tidak ada sempurna. Segala hilaf dan salah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian. Ketua Dewan Masjid